Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zakia dengan NIM 2118190018 dari kelas 3A Pendidikan Matematika Universitas Galuh Ciamis. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma yang dipelajari di materi kelas 10 SMK. Nah, di sini ada pembahasan dari standar kompetensi SI, ada kompetensi dasar, indikator, dan materi. Nah, di sini kita akan bahas tentang standar kompetensi terlebih dahulu. Ada KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Untuk KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Untuk KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, untuk kompetensi dasarnya ada 3.1 yang isinya menerapkan konsep bilangan berpangkat, akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Yang 4.1 menyajikan penyelesaian masalah, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Itu untuk kompetensi dasar. Terus ada indikator dari materi ini. Yang pertama 3.1 menjelaskan pengertian bilangan berpangkat beserta sifatnya. 3.1.2 menjelaskan pengertian bentuk akar serta merasionalkannya. 3.1.3 menjelaskan pengertian logaritma beserta sifatnya. Dan ada 4.1 menyelesaikan permasalahan bilangan berpangkat. 4.1.2 menyelesaikan permasalahan bentuk akar. 4.1.3 menyelesaikan permasalahan logaritma. Itu indikator dari materi kelas 10 SMK kali ini yang saya bahas. Nah, di sini lanjut saja langsung ke materi. Di sini ada bentuk pangkat, bentuk akar, logaritma, contoh soal, dan kuis. Nah, untuk bentuk pangkat kita next. Nah, pengertian dari bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bilangan negatif. Untuk pangkat bulat positif, bilangan bulat positif jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N adalah hasil kali N buah faktor yang masing-masing faktornya adalah A. Dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A. Nah, A-nya ini sebanyak N faktor. Keterangannya, A adalah bilangan pokok, N adalah pangkat atau eksponen, dan A pangkat N adalah bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat-sifat operasi pemangkatan, di sini ada 5. Yang satu sifat perkalian bilangan berpangkat, ada sifat pangkat dari bilangan berpangkat, sifat pangkat dari perkalian bilangan, ada sifat pembagian bilangan berpangkat, ada sifat pangkat dari pembagian bilangan. Nah, di situ terlihat jelas dari kelima sifat itu dan rumus-rumus yang harus digunakan sesuai dengan sifat-sifatnya. Selanjutnya, pangkat bulat negatif dan 0. Ada bilangan berpangkat 0 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 adalah 1. Untuk bilangan berpangkat 0, bilangan A anggota dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0, didefinisikan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Selanjutnya kita kembali ke home, kita lanjut ke materi bentuk akar. Nah, di sini untuk pengertian dari bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Yang pertama, konsep bilangan irasional.
Bilangan irasional adalah suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B. Dengan A, B, bilangan anggota B, bilangan irasional, dan B tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B. Dengan A, B, anggota dari bilangan dan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, untuk bentuk akar. Di dalam bentuk akar memiliki 3 bagian, yaitu lambang bentuk akar, radikan, dan indeks. Nah, bisa dilihat untuk yang akar A dan N itu adalah bentuk akar atau radikalnya. Sedangkan akar itu lambang bentuk akarnya. Terus N adalah indeks atau pangkat akar, dan A adalah radikan atau bilangan di bawah tanda akar. Dengan A bilangan real positif, untuk N bilangan asli, dan untuk N bilangan ganjil. A dapat berupa bilangan real negatif. Selanjutnya adalah pangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat dengan pangkat 0, bulat negatif, dan pecahan disebut juga sebagai bilangan berpangkat tak sebenarnya. Adapun bilangan berpangkat dengan bulat positif disebut juga bilangan berpangkat sebenarnya. Untuk sembarang nilai A dengan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat N, bilangan asli, dan N lebih besar dari sama dengan 2 berlaku untuk akar A dari N sama dengan 1 per A pangkat N, dan A pangkat M akar dari N sama dengan A pangkat M per N. Dan untuk keterangannya, A pangkat 1 per N dan A M per N disebut dengan bilangan pangkat tak sebenarnya. Selanjutnya ada sifat-sifat operasi pangkat tak sebenarnya. Untuk A, B, anggota dari bilangan real dengan A, B tidak sama dengan 0, serta P, Q bilangan rasional, maka berlaku sifat-sifat operasi pangkat tak sebenarnya, yaitu sebagai berikut. Dimana kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan. Kalau untuk perkalian, kalau untuk pembagian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangin. Terus untuk penfaktoran, maka pangkatnya dikali. Untuk perkalian dalam tanda kurung, maka pangkatnya itu adalah milik keduanya. Seperti yang nomor 4, A kali B pangkat P, maka P-nya itu adalah milik A dan milik B. Dan untuk perbandingan atau pembagian A per B pangkat P, maka A pangkat P per B pangkat P, B-nya tidak sama dengan 0. Dan untuk nomor 6, A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, dalam suatu bentuk operasi bilangan, ada kalanya bilangan tersebut memiliki penyebut dalam bentuk akar seperti 1 per akar 5, 3 per akar 3 plus 2, 2 akar 3 per 2 akar 5 dikurangi akar 3. Nah, di sini ada pecahan bentuk A per akar B. Nah, di situ dirasionalkan dengan penyebutnya dengan cara mengalihkan pecahan penyebutnya itu dikalikan gitu. Jadi A per akar B dikali dengan akar B per akar B. Maka si penyebutnya yang dikalikan lagi gitu. Jadi sama dengan A per B akar B. Nah, itu untuk bentuk pecahan bentuk A per akar B. Nah, untuk pecahan bentuk A per B min akar C, maka sama untuk merasionalkannya adalah bentuk sekawannya. Nah, bentuk sekawannya itu yang di bawah kan, yang di bawah itu kan misalnya B plus C, maka sekawannya B min akar C. Jadi kalau misalnya pertama penjumlahan, maka untuk merasionalkannya kalikan dengan sekawannya atau lainnya gitu. Misalnya penjumlahan jadi pengurangan jadi penjumlahan. Nah, untuk selanjutnya, untuk pecahan bentuknya yang di bawahnya itu semua akar. A per akar B dikurangi akar C, sama mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawannya dari penyebut. Nah, misalnya penyebutnya akar B plus akar C, maka untuk perkalian sekawannya, bentuk sekawannya, maka akar B dikurangi akar C. Jadi operasi bilangannya yang berbeda. Untuk selanjutnya ada menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini ada akar A plus B dikurangi 2 akar A kali B. Nah, dapat dirubah menjadi akar A kurang lebih akar B, kurang lebih tanda
tambah kurang akar B dengan syarat A, B anggota real dan A lebih dari B. Bisa dilihat bukti dari bentuk akar sehingga menghasilkan akar A tambah kurang akar B. Bisa dilihat. Nah, itu mungkin untuk bagian bentuk akar. Selanjutnya kita ke materi logaritma. Nah, untuk materi logaritma, di sini ada 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka untuk logaritmanya itu adalah 2 log 16 sama dengan 4. Nah, di mana posisi soal yang 2 pangkat 4 itu, 2-nya sebagai pangkat dari log, 2 lognya. Nah, 4 ini adalah pangkatnya, pangkat dari 2 pangkat 4. Nah, yang hasil dari 2 pangkat 4 itu 16, dia ditulisnya di 2 log 16. 16 terlebih dahulu baru sama dengan pangkatnya. Nah, jika keterangannya yang A log X sama dengan N, jadi X sama dengan A pangkat N, itu A nya adalah bilangan pokok atau basis, jadi A nya itu lebih dari 0, tidak sama dengan 1. Nah, X nya itu adalah numerus yang dicari nilai logaritmanya, yang N nya adalah hasil logaritma. Nah, bentuk logaritma dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat dan sebaliknya, bentuk pangkat dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma. Nah, ini ada 9 sifat dari logaritma. Nah, jadi kalau misalnya ada contoh soal atau latihan soal bentuk logaritma, kita harus tahu dulu sifat-sifat logaritma. Kalau kita sudah tahu sifat-sifat logaritma, maka untuk menyelesaikan materi logaritma lebih mudah gitu, karena kita udah tahu sifat-sifatnya. Nah, itu materi dari logaritma. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai dari pemangkatan berikut. Nah, 4 pangkat 3, maka 4-nya 3 kali. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Terus 2/3 dipangkatkan 5, maka 2/3-nya 5 kali. Hasilnya 32/243. Terus min 2 pangkat 4, maka min 2-nya 4 kali. Jadi hasilnya 16. Nah, untuk sederhana bentuk pemangkatan yang nomor 2, itu kan bilangan pokoknya sama ya, P. Nah, jadi sim pangkatnya itu kan perkalian, sifat perkalian. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3 ditambah 12 tambah 6. Jadi P-nya sama dengan pangkat 21. P pangkat 21. Nah, untuk yang B, 4x kuadrat Y pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Nah, maka jadinya 4 pangkat 2 X pangkat 2 dikali 2 Y pangkat 4 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 16 X pangkat 4 Y pangkat 8. Itu jadi kalau untuk menyederhanakan bentuk pemangkatan, kita lihat sifat-sifat dari bentuk akarnya materi ini. Nah, mungkin ada kuis ya di sini. Nah, jika bilangan buat A dan B memenuhi, nah ini kita bebas ya mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih B. Nah, akan muncul seperti ini. Berarti ini adalah jawabannya salah. Maka kalian harus mencari jawaban yang tepat. Misalnya kita deh. Nah, mungkin kita boleh satu kali lagi kuisnya. Ini ada nomor 2. Kita coba pilih yang C. Ternyata masih salah nilai C. Berarti kita harus cari lagi kita coret-coret di buku mencari nilai yang benar gitu. Coba kalau misalnya kita B, yang benar. Mungkin seperti itu bentuk kuisnya. Mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan dalam materi kelas 10 SMK dengan materi bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.